Jadi kalau Mhm. ditanya Gen Z, berapa sih secara ininya, secara statistiknya, kita menghitung pemilih pemula tentunya kalau partisipatif secara globalnya kecil, maka Gen Z juga kecil. Terkait masalah ini, Kak, yang lagi viral ini kan terkait badan ad hoc, itu Mhm. seperti apa, Kak, tanggapannya? Ini badan ad hoc PPK, PPS atau badan ad hoc isu KPU bakal di badan ad hoc-kan, yang mana nih? Asumsi Kakak seperti apa Iya, kira-kira? isu-isu yang berkembang nih di tengah-tengah masyarakat. Kalau PPK, PPS itu adalah titipan gitu kan, sudah Nah, ada orangnya gitu ya itu kan kan. isu-isu yang paling lumrah kan yang ada di Ah, masyarakat, titipan A, titipan B, partai mhm A, partai mhm. B, itu gimana tanggapannya? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Husni Mubarok di podcast kita kali ini berbicara tentang kepemiluan dan badan ad hoc yang ada di KPU Kota Jambi. Dan tamu kita pada kesempatan podcast kali ini yaitu ibu atau kakak nih? Kakak dong, Kakak ya? Kakak Tuti, ya kan? Tuti Rosmalina. Gelarnya apa, Kak? SHIMA. SIMA. Eh, terkait masalah kegiatan di KPU hari ini, Kak. Boleh mungkin diceritakan sedikit? Oke, langsung ya Ya, ternyata nggak ya. apa-apa. Ya, kalau kegiatan KPU di Mhm, pasca tahapan pilkada, kita ada sosialisasi dan data berkelanjutan. mhm, Eh, di data berkelanjutan, kita akan mengupdate gitu kan. Sebenarnya ini kawan-kawan Rendatin nih yang pas ngomong data berkelanjutan, mengupdate data kependudukan Kota Jambi yang sudah memasuki usia 17 tahun, pindah masuk dan pindah keluar. Kurang lebih begitu. mhm. Nanti terus cek DPT online juga, terus bisa dicek apakah sudah terdaftar sebagai pemilih dan memilih di mana nantinya begitu. Mhm, Selebihnya sosialisasi. Kalau sosialisasi kita namanya sosialisasi berkelanjutan juga, kita sosialisasi ke kampus-kampus, ke ormas, ke perguruan tinggi, SMA dan SMP. Timbul pertanyaan, loh kok mhm. SMP kan gitu kan? Ya, karena kan belum masuk ke daftar pemilih kan. Iya, karena pemilu dan Mhm. pilkadanya di 2028, usia kawan-kawan adik-adik SMP itu nanti di 2028 menjadi pemilih pemula, 17 tahun dia. Oh, gitu. Iya, yang kelas berapa? Kelas 3 kalau zamannya saya dulu, kalau sekarang kelas 9, Mbak. Iya, kelas Sudah masuk 9. tahapan berarti? Iya, nanti di 2028 mereka sudah 17 tahun. Oh, berarti sosialisasinya aja dulu gitu ya? Sosialisasinya dulu, Gitu gitu. apa sih jenis pemilu gitu, apa Mhm, pemilu itu, yang dipilih siapa gitu kan, apa KPU gitu. Itu yang dikenalkan dulu ke adik-adik kelas 9 SMP, kelas 8, kelas 9. untuk sejauh ini, Kak, kan kita berbicara tentang evaluasi Mhm, dari kepemiluan kemarin, tahapan kepemiluan mhm, kemarin itu, persentase generasi Z hari ini, mhm. itu dalam pemilihan seperti apa, Kak? Statistiknya apakah menurun atau malah naik gitu? Untuk pilkada ya, bicara pilkada, jumlah partisipatif kita menurun. Mhm, Kota Jambi partisipatif terendah dibandingkan 11 kabupaten kota. Kalau yang dihitung adalah tingkat kehadiran ya, gitu. Kita harus jujur kalau kita terendah. Tapi enggak apple to apple jika dibandingkan dengan misalnya Tanjung Jabung Timur, partisipatif tertinggi, tapi jumlah penduduk mereka kan kecil, iya gitu. betul, Itu itu pembelaan diri ya dari penyelenggara. Jadi kalau mhm, ditanya Gen Z, berapa sih secara ininya, secara statistiknya, kita menghitung pemilih pemula tentunya kalau partisipatif secara globalnya kecil, maka Gen Z juga kecil. Banyak mhm, sebab mereka tidak hadir ke TPS karena hujan gitu kan. Juga eh, kurangnya sosialisasi masif bukan hanya sekedar dari KPU-nya gitu, tapi dari pasangan calon gitu kan banyak mmm, salah satu faktornya bahwa pasangan calon kurang masif nih mensosialisasikan di media-media sosial gitu. Gitu. apa kira-kira evaluasi kemarin, Kak, kinerja kepemiluan kemarin? Kalau evaluasinya ya pastinya sih kita harus
giat lagi untuk mensosialisasikan gitu kan. Mhm. Dan juga kita menghimbau kawan-kawan partai politik ke depan untuk turut mensosialisasikan, mengajak, melakukan pendidikan-pendidikan politik kepada masyarakat dari awal gitu. Jadi jangan pas hari H pemilu aja gitu. Dan jika partai politik dan peserta peserta pemilu itu melakukan pendidikan politik dari awal, misalnya dari sekarang nih non tahapan gitu kan, Mhm. kaderisasi partai dan lain sebagainya gitu dilakukan, juga bisa menekan money politik misalnya. Itulah evaluasinya yang paling kenceng tuh, karena tingkat sosialisasi yang rendah, tahapan yang beririsan gitu kan, yang membuat ya masyarakat pasif gitu. Mhm. Dan itu tadi lagi pemilu yang berdekatan dengan pilkada misalnya kan. Jadi kan baru pemilihan kata masyarakat kan, kenapa harus pemilihan lagi? Itu evaluasi. Terkait masalah ini, Kak, yang lagi viral ini kan terkait badan ad hoc, itu Mm-mm. seperti apa, Kak, tanggapannya? Ini badan ad hoc PPK PPS atau badan ad hoc isu KPU bakal di badan ad hoc kan? Yang mana nih? Asumsi Kakak seperti apa kira-kira? Aduh, kalau badan ad hoc sih kalau PPK PPS Mhm, kita ya aman lah, maksudnya ya aman ya? PPK PPS kita aman, tingkat eh, meninggal saat melakukan tahapan nol gitu kan. Tapi ada yang meninggal tapi setelah pasca tahapan karena sakit itu PPS ada satu. Kalau kecelakaan kerja ada tiga gitu. Mhm, Kalau itunya, kalau isu yang lainnya karena KPU ini adalah pelaksana ya, pelaksana undang-undang, apapun yang diputuskan oleh DPR nantinya dan itu menjadi keputusan untuk kepemiluan, maka kami siap melaksanakannya. Gitu. Terkait isu-isu yang lagi. kalau evaluasi rekrutmen kemarin, Kak, untuk yang ad hoc bawah PPK, Evaluasi rekrutmen, kalau rekrutmennya saya pikir sudah clear ya, maksudnya bersih, kita nggak ada ini, cuman ada isu-isu nih. Ini hmm, sekalian nih di jangan-jangan ya? podcast ini kan, isu-isu yang berkembang nih di tengah-tengah masyarakat. Kalau PPK PPS itu adalah titipan gitu kan, sudah Nah, ada orangnya gitu ya itu kan kan. isu-isu yang paling lumrah kan yang ada di Ah, masyarakat, titipan A, titipan B, partai mhm, A, partai mhm. B, itu gimana tanggapannya? Iya, makanya ini nih mau diklarifikasi nih di podcast ini. Mhm, Nggak ada ya gitu. Jadi PPK PPS itu bersih dari titipan gitu kan. Memang berdasarkan CAT yang pertama. Jadi kalau bahasanya saya dengan rekan-rekan pimpinan lain, mhm, mau dititip malaikat maut sekalipun, ketika dia CAT-nya nggak lewat gitu, kita nggak bisa tolong gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nggak bisa munafik ya, bahwa jejaring itu penting gitu. Tetapi jejaring itu tidak menentukan. Kalau memang tidak punya skill, memang tidak punya kemampuan, dan tidak ada takdir dari Tuhan, nggak bisa gitu. kalau berbicara tentang kinerjanya seberapa apa, Kak, apa ya bahasanya itu, tingkatan Mm-hmm. kecurangan tersebut yang harus dilakukan oleh KPU itu sendiri? Karena Terkait kan rekrutmen. ya masih terkait dengan isu tadi kan, Hmm. rekrutmen yang tadi, itu kan tidak menutup kemungkinan gitu. Eh, ini gini ya, kalau dibilang Berbicara integritas lah gitu, Kak. integritas ya, Mhm, kalau dibilang titipan gitu kan, sudah ada pos-posnya gitu kan, itu mhm, kan yang masif tuh di tengah-tengah masyarakat. Saya pastikan enggak ini, maksudnya enggak sebegitu seperti yang dibilang lah di tengah-tengah masyarakat itu, bahwa sudah ada orangnya, sudah ada posnya, itu nggak benar, ya. mhm, Yang kedua tadi sama seperti yang saya bilang di awal, bahwa harus lulus CAT. Dan insya Allah gitu kan, kita ini kan dari berbagai organisasi, gitu mhm, kan, organisasi yang melatar belakangi kita. Kalau partai juga enggak, organisasi yang melatar belakangi kita. mhm. Sehingga kampus juga, kan, kita dari kampus yang berbeda-beda juga. Sehingga kita pasti di dalam objektif lah gitu. Kalau ada bawaan, saya bilang iya ada yang bawa, kan nggak mungkin nggak ada yang bawa gitu kan. Tapi kalau dipastikan dia pasti lulus gitu, karena ada yang bawa enggak gitu. Mhm, Jadi kembali lagi memang itu murni hasil dari CAT yang pertama, yang kedua wawancara. Jadi kalau CAT-nya memang nggak ketolong ya insya Allah KPU Kota ya udah nggak bisa. Memang itu yang murni lulus CAT kita wawancarain kan 2 kali kebutuhan, 5 per kecamatan berarti 10 orang. mhm. 10 ini memang murni memang dia berkompeten untuk menjadi PPK.
Coba kan gitu. PSU-nya nggak ada. Apa yang bisa menjamin itu, Kak, tidak terjadi? Titipan tadi tidak terjadi atau tidak masuk? Mmm, kalau sejauh ini ya, maksudnya gini, nitip tapi berkualitas ya ada gitu kan, Ada ya? nitip tapi berkualitas ada, karena kembali lagi tolak ukurnya adalah CAT gitu. Jadi 2 kali kebutuhan 5, 10 berarti. 10 ini memang orang-orang yang sudah lulus CAT dan Mhm, perangkingan ya. Saya pastikan nih selaku divisi SDM, nggak ada yang main mata. Untuk 10 orang ini tidak ada istilah main mata. Setelah itu kan kita ada wawancara. Di wawancara ini memang kita benar-benar melihat kualitasnya. Jika dia tidak berintegritas, dia sendiri tidak paham peran dan fungsinya gitu kan. Kita contohkan misalnya ada di salah satu kecamatan. Banyak nih yang nitip gitu, dia nitip ke saya, nitip ke Rengki, nitip ke ketua misalnya, salah satu mhm, senior. Cuman nggak bisa kami luluskan karena tidak berintegritas dan dia bahkan menyepelekan KPU secara organisatoris. Tetap nggak mhm. kita luluskan, gitu. Tapi bisa dijamin itu, Kak, ya? Dijamin Karena dong. kan beberapa kita tidak Mhm, apa ya, penyelenggara di luar, di mhm, daerah, itu kan sering terjadi hal yang seperti mhm, itu. Tiba-tiba tahapan sudah selesai, ada kasus gitu mhm, kan, dari PPK-nya, dari PPS-nya, mhm, kemudian KPPS-nya juga gitu. mhm. Jadi kan berarti di Kota Jambi itu tidak terjadi, Kak, ya? Ya, kembali lagi saya tegaskan bisa dipastikan ya, Mhm, bisa dipastikan gitu di Kota Jambi itu bersih gitu kan, mhm, tapi tidak menutup titipan. mhm, Karena kita kan berkolega, kita berjejaring gitu kan, pasti ada yang nitip, nggak mungkin nggak ada yang nitip. Munafik banget kalau saya bilang, nggak ada yang nitip sama sekali, mustahil gitu. mhm. Ada yang nitip, tetapi bisa saya pastikan bahwa titipan itu berdasarkan kemampuannya, berdasarkan kapasitasnya, dan dia capable untuk menjadi PPK dan PTS, gitu. Kalau sesuai dengan formasinya, misal ini, Kak, Mhm, misalnya terjadi, entah itu kita kan evaluasinya hari ini untuk ke depan gitu kan, mhm, tidak terjadi dan tidak terulang. mhm, Misal nih, Kak, secara formal, secara apa ya, formalnya itu kan formasi yang dibutuhkan mhm, misalnya 5 atau 10. mhm, Kemudian dengan pendaftaran yang banyak, itu kan otomatis ada yang nitip, ada yang tidak, gitu mhm, kan. Nah, ternyata yang berkualitas tidak terjaring. nggak lulus CAT Pasti lah. nih, misalnya 5 nih, 5 Mhm, 5 orang, 3-nya titipan karena dia mhm, memang berkualitas, 2 mhm, orang tidak, gitu. Misalnya mhm, seperti itu mhm. seperti apa? Apakah ada kasus di Jambi, di kota Jambi? Pernah yang Kalau Kakak temuin aja gitu? ya, di masa saya menjabat aja lah ya, Mhm, karena 2 kali kebutuhan, kualitas tidak berkualitas kadang standar ganda juga kita mhm, melihatnya kan. Tapi minimal dia menyelesaikan tahapan di divisinya. Misal di saya, di Parhumas misalnya, sosialisasinya, dia mampu menggerakkan massa misalnya untuk datang di sosialisasi yang fasilitasi oleh KPU mhm, gitu kan. Lalu ketika kita panggil untuk klarifikasi, dia mhm, hadir gitu. Saya pikir itu sudah menjadi standar mutu lah bahwa dia berintegritas, itu yang pertama. Yang kedua bahwa kalau terkait, ada 5 orang, 3 titipan, 2 enggak gitu, gimana tuh? ternyata ternyata Mhm, yang 2 tidak berkualitas gitu kan, si mhm, titipan ini tidak berkualitas gitu kan. Sejauh ini sih nggak ada ya kita nggak ada temuin ya? gitu ya. Clear lah untuk kota ya, untuk kota clear, berkualitas dan ada bahkan di 11 kecamatan itu ada 3 atau ada 4 kecamatan yang memang murni nggak ada yang bawa Mhm, gitu, dan dia lulus gitu. Bukan organisasi A, bukan organisasi B, bukan organisasi C, cuman tamatan SMA misalnya gitu kan, nggak ada yang nitip, memang sama sekali nggak ada yang nitip, dia lulus jadi PPK gitu. Boleh boleh dicari gitu ya? ya, boleh dicari itu orang gitu kan. Nah, ini yang sering terjadi Heeh, itu kan di bawah, Kak, mhm, di KPPS. mhm, Kan rekrutmen sudah dibuka, kemudian adalah nih anggota-anggotanya. mhm, Nah, terkadang ini juga bagian dari yang sering gitu kan, mhm, yang sering, eee, apa ya, biasanya kan tataran bawah nih kan yang paling rawan gitu kan. mhm, Misalnya nih dia dititip oleh entah itu kepala biasa, desanya gitu atau kelurahannya, itu seperti mhm. apa, Kak? Ya kalau Pak RT ya, Mhm, kita kalau sementara di kota KPU kan ini harus netral gitu nah, kan. kalau di kota ini memang nggak bisa dipungkirin, RT-RT ya, Mhm, RT-RT memang mengintervensi lumayan nih gitu kan. Ya kita selaku KPU gitu kan, hanya mengingatkan nih kepada kawan-kawan PPK bahwa intervensi Pak RT harus
seminim mungkin gitu. Mhm. Bukan berarti titipan Pak RT nggak boleh dibawa gitu, tapi coba track recordnya digali dulu gitu, orang partai bukan. Kita lupa saya, Simpang 3 Sipin kalau nggak Mhm. salah, eee, kita telusurin track record si calon KPPS ini ternyata benar partai. Langsung Oh. kita suruh coret, padahal tidak ada PAW-nya, tidak ada penggantinya, pas 7 cuman. Mhm. Kita langsung coret, kita klarifikasi, RT-nya kita klarifikasi, yang bersangkutan kita klarifikasi, foto-fotonya kita tunjukkan berdasarkan dari Panwas kan, foto-fotonya kita tunjukkan, dia mengakui, langsung malam itu juga kita cari penggantinya, kita paksa PPS untuk mencari penggantinya, Mhm. berhasil dan clear gitu. Jadi insya Allah kita nggak bisa menafikan, kita nggak bisa munafik bahwa tidak ada intervensi itu bohong, pasti ada perangkat daerah melakukan intervensi, Mhm. tapi minim gitu. Karena kita memang telusuri benar, kita instruksikan ke PPS-PPS untuk menelusuri benar siapa calon KPPS ini. Dan yang notice dari Panwas ya, itu menotis ini bermasalah gitu. Pasti kita langsung telusuri dan kita tindak. Gitu. Dipanggil di sini kita klarifikasi. Oh gitu. Mm-mm. Berarti seperti itu, Kak, ya. Mm-mm. Ini kan Kakak bagian dari SDM, Kak, Mm-mm. sering sosialisasi. Seberapa, apa ya, nilai dari kinerja KPU Nilai itu apanya nih? sendiri pada masyarakat, pelayanan publiknya gitu. Oh, kalau pelayanan publik kita ada buka ya di sini pelayanan publik bahwa masyarakat bisa mengakses 24 jam ketika tahapan ya. Kalau nggak Mhm. tahapan nggak lah sampai jam 4 aja. Eh, Nah, ini ketika tahapan lewat nih. iya jam 4 kan. Iya. Kalau ketika tahapan 24 jam Mhm. bisa mendapatkan layanan, tapi kalau non tahapan seperti ini sampai jam 4 sore. Itu yang pertama. Yang kedua, sosialisasi kita terus melakukan baik secara media sosial maupun langsung gitu kan. Kalau langsung kemarin kita ada ke SMA, ke SMP belum, memang ke organisasi kampus Cipayung sudah kita sosialisasikan. Kalau di tahapan kita sosialisasi organisasi marginal, organisasi pemuda, pokoknya masyarakat-masyarakat gitu Mhm. kan, pemuka agama kita lakukan sosialisasi. Harapan, Kak, ini yang Harapan. sesi terakhir lah Sesi nih. terakhir ya. Ya, harapan kepada masyarakat juga Mhm. apa, Kak, kira-kira Kalau yang mau harapannya sih, disampaikan? yaitu kalau terkait rekrutmen, jangan percaya hoax bahwa badan ad hoc itu sudah ada yang ngisi, enggak gitu Mhm. kan. Karena tingkat pendaftar badan ad hoc Kota Jambi ini termasuk rendah. Hanya 3 kali kebutuhan gitu kan. Rendah. Eh, kalau dilihat kota loh gitu, banyak orang-orang pintarnya, tapi pendaftar badan ad hoc-nya tuh kecil. Karena isu yang tadi itu sudah ada yang ini, sudah ada yang itu gitu kan, padahal enggak. Itu harapannya jangan percaya hoax. Yang kedua, silahkan cek GPT online gitu kan terkait data pemilih. Dan yang ketiga, sama-sama mengawal demokrasi, sama-sama kita tolak politik uang lah gitu kan. Mhm. Walaupun standar politik uang ini kan berbeda-beda gitu kan. Sama-sama tolak politik uang, caranya ya kita melakukan sosialisasi secara masif bersama-sama gitu kan. Dan pastinya sadar. Kalau udah sadar, maka politik uang bisa terhindar gitu. Udah rasa-rasa Bawaslu ya. Iya. Harapan lah, Kak, untuk, Gen Z dan pemuda hari ini. Gen Z dan pemuda hari ini 2028 masih lama gitu kan, masih panjang. Tapi 2028 teman-teman adalah salah satu yang akan menjadi tokohnya gitu. Bisa di dunia penyelenggara yang pertama, yang kedua bisa menjadi pelaksana atau peserta pemilu dan pilkada misalnya. Itu harapannya. Jadi yang muda yang di depan gitu kan. Karena wakil presiden aja udah muda gitu. Masa kita balik ke belakang kan di 2028 nanti. Harus maju ke depan dong, harus lebih muda Iya. lagi. Ada pesan, Kak, untuk kami dan kawan-kawan yang di Asumsi kira-kira? Pesannya Mhm. terus berjuang, udah mantap banget ini, sudah kreatif. Makasih, Kak. Siap. Edit ya tapi. Iya.